Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Majelis Taklim Al-Bayan. Merupakan satu kebahagiaan kita dapat berkumpul bil haq tawassaw bis sabr, yang kita mudah-mudahan termasuk ke dalam orang-orang yang tahabba fillah, mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, yaitu kita bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ke pembahasan yang berikutnya ya. Kita udah sampai mana nih Bapak-bapak? Masih di bab yang pertama ya. Ada yang bawa bukunya? Kita sampai di halaman 16 kalau yang buku ini ya. Halaman 16 masih penjelasan dari lanjutan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu terkait dengan makna dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, di mana dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang mana beliau adalah penutup dari para nabi, falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, ya, sampai ayat terakhir, yaitu bahwa yang ingin melihat dan menyaksikan wasiat dari Nabi Muhammad, maka bacalah ayat qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, katakanlah mari aku bacakan apa yang diharamkan kepada kalian oleh Tuhan kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'ah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Dan seterusnya sampai ayat 153 yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya dari pembahasan tersebut, masih dalam satu bab yang pertama, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku dulu pernah bonceng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, yaitu pada seekor keledai. Jadi beliau pernah bonceng kepada Rasulullah. Faqala li, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad,
Kalau bahasa gampangnya kita tahu nggak apa itu hak Allah kepada hambanya? Ya, apa itu hak Allah kepada hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak seorang hamba kepada Allah. Jadi apa yang hak yang Allah lakukan kepada seorang hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Ya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi beliau nggak tahu apa itu yang mesti dilakukan oleh Allah dan yang mesti dilakukan oleh hamba. Qala, maka kemudian jelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'alal ibad, hak Allah pada setiap hamba, 'alal ibad, ya, hak Allah yang wajib, ya, dipenuhi oleh hambanya, yaitu apa? Wala yusyriku bihi syai'a. Hendaklah seorang hamba itu dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat musyrik dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini adalah haknya Allah terhadap hambanya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak seorang hamba, hak hamba ya terhadap Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, adalah tidak mengazab, tidak menghukum orang yang berbuat syirik. Jadi seorang hamba punya kewajiban apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Seorang hamba punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa berbuat syirik, mensekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian jika seorang hamba ini dia sudah mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan konsekuensinya, yaitu tidak mengazab, tidak menghukum orang-orang yang tidak berbuat syirik tersebut. Lalu kemudian kata Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh enggak kalau saya sampaikan ini kepada orang-orang? Boleh enggak gitu? Boleh enggak kalau saya ini sampaikan kepada orang-orang? Maka kata Rasulullah, la tubasyirhum, jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Kenapa yang demikian jangan disampaikan? Fayattaqilu, katanya, nanti kalau orang-orang pada tahu, nanti mereka cuma ngarepnya ini aja, ya, nanti nggak mau beramal, udah, yang penting kita nggak berbuat syirik, udah selesai gitu, dah, nggak usah beramal lagi kan. Kalau kita nggak berbuat syirik, nanti nggak disiksa oleh Allah. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Nah, kalau ternyata hadis ini sampai kepada kita gimana? Gitu. Nah, seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, Masya Allah, kana mutabahhiran fil ilm wal ahkam wal Quran. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat berilmu, mengerti tentang hukum-hukum Islam dan juga paham betul tentang Al-Quran. Ya, itu diantara sahabat Nabi yang menguasai hukum-hukum syariat, ya, yang berilmu dan menguasai Al-Quran. Dan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar dan juga perang-perang setelahnya, dan beliau termasuk
orang yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan agama, yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam pada saat Fathu Makkah, yaitu setelah terjadi Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Lalu yang paling populer, ya, beliau ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Jadi dari Mekah ditugaskan oleh Rasulullah sebagai seorang guru, seorang dai. Lalu kemudian setelah itu ditugaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Yaman, ya, menuju ke Yaman, sehingga kemudian Mu'adz bin Jabal ini di Yaman itu menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim, menjadi seorang muallim, menjadi seorang guru, dan beliau kemudian wafatnya di Syam. Syam itu di mana, Bapak-bapak? Ya, Syam itu dulunya adalah wilayah yang cukup luas, yang kalau zaman sekarang ya itu masuk ke wilayah negara Suriah, Jordan, Palestina, ya, terus satu lagi Lebanon. Itu dulunya adalah wilayah Syam. Wafat pada tahun 18 Hijriah, dan umur beliau itu cuma 38 tahun. 38 tahun, Pak. Masya Allah. Tapi usianya berkah. 38 tahun beliau diutus menjadi seorang guru, seorang qadhi, seorang hakim, ya, ngajar di Mekah, kemudian ngajar di Yaman, wafat di Syam. Dan Masya Allah, kalau kita melihat dari sejarah Nabi SAW mendidik para sahabatnya itu seperti itu, diutus itu. Ada yang diutus ke Yaman, ada yang diutus ke Syam, ada yang diutus kemana lagi, ke daerah-daerah yang jauh. Dan Masya Allah, dulu para sahabat Nabi itu ketika dia diutus untuk pergi, itu nggak pernah berpikir untuk pulang kampung, Pak. Itu bedanya dengan kita, ya. Kita, dan lebih khusus, lebih umumnya orang Indonesia ketika rantau itu kan pengennya balik lagi. Iya, bedanya kan seperti itu. Kalau dulu itu sahabat Nabi ketika diutus sana, ya udah nikah sama orang sana, kemudian nggak pernah berpikir juga untuk balik. Ini kita bagaimana caranya nih agar kita mudik ke Madinah gitu misalnya. Kalau aturannya kayak dulu, saya juga sekarang nggak mau kembali. Iya. Ya, ya, gitu. Ya, inilah karena kita terjadi perbedaan-perbedaan kondisi masyarakat dan sosial, ya. Memang ini jadi satu tradisi bagi orang kita, orang Indonesia, ya, di mana-mana itu yang tidak hanya merantau di sini, tapi juga merantau di berbagai negara. Itu tua itu pulang kampung dan hidup di desa, gitu. Pengennya seperti itu, pengennya begitu, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mindset dan pola pikirnya orang zaman dulu, ketika kita pergi berdakwah, pergi di suatu tempat, ya sudah, tidak ada perasaan untuk pulang kampung ataupun cerita juga tentang mudik juga nggak ada, gitu kan. Nah, karena kalau kita kan hidup dalam kondisi sosial masyarakat yang berbeda, itu ada perasaan kalau nggak deket-deket kumpul-kumpul bareng keluarga, tetangga, saudara, itu masih kayak gimana gitu rasanya, ya. Ya seperti itu. Ya meskipun secara dunia, secara hukum dalam syariat Islam ya tidak ada masalah kalau kita mau balik lagi, gitu ya. Kalau kita mau balik lagi itu nggak ada masalah, gitu. Artinya ya itu boleh-boleh saja, itu satu hal yang mubah. Ya, tetapi sekali lagi kita melihat dari tekad seorang sahabat Nabi itu. Kalau kita baca sirah sahabat Nabi, misalnya Ali bin Abi Thalib itu wafatnya di mana? Itu di tempat di mana beliau itu diutus oleh Nabi.
dan di tempat di mana beliau itu bertugas gitu. Kecuali memang beberapa sahabat Nabi yang menetap di Madinah, ya dia wafatnya di Madinah, tapi sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah ke berbagai wilayah, ya dia nggak balik lagi gitu, sudah sampai wafat di sana. Ya ini seperti yang sudah disampaikan tadi tentang hukumnya bagaimana, ya boleh-boleh saja kalau kita memang punya keinginan, ya saya lebih bermanfaat di sini gitu misalnya, ya, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya inginnya pulang juga tidak ada syariat yang melarang ya, apalagi Masya Allah setelah 10 tahun di Arab Saudi ini, 15 tahun, setelah 20 tahun itu sudah punya ilmunya gitu kan, nanti bisa ngajarin ngaji, ngajarin mungkin akidah, fikih, tentang haji dan umroh juga sudah bisa disampaikan, sudah bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nanti ketika kita pulang kampung ya, maka itu juga merupakan satu hal yang bagus ya. Artinya itu adalah pilihan, dilihat dari maslahat dan madaratnya seperti apa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis ini ya, al-makna al-ijmali min hadzal hadis, makna keseluruhan dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjelaskan kewajiban tauhid pada para hambanya dan tentang keutamaannya. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan tersebut ya dengan sighah, melontarkan kalimat tersebut dengan bentuk istifham, yaitu pertanyaan. Nah, bentuknya pertanyaan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahu enggak hak Allah bagi setiap hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah. Kenapa demikian? Liyakuna awqa' fi nafs. Karena yang demikian itu lebih mudah untuk diterima oleh seseorang. Dia itu lebih dapat mengena gitu ketika kita ingin mengajarkan seseorang itu dengan kalimat tanya. Tahu nggak gitu kan? Apakah antum tahu demikian dan demikian? Nah, seperti itu. Wa ablagh fi fahmil muta'allim, dan itu lebih dapat tersampaikan dengan mudah, memahamkan bagi orang yang belajar. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz fadlut tauhid, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan tauhid Mu'adz, ya, istadzanahu Mu'adz an yukhbira bidzalikan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, menyampaikan tentang keutamaan tauhid, jadi orang yang bertauhid itu, maka Allah tidak akan mengazabnya. Orang yang bertauhid, Allah tidak akan menyiksanya nanti di akhirat. Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Nabi. Izin apa? An yukhbira bidzalikan nas. Ingin ngasih tahu ke orang-orang bahwa kalau kalian bertauhid, itu nanti tidak akan disiksa oleh Allah. Liyustabshiru, agar apa? Mendapatkan kabar gembira. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famana'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka Nabi mencegahnya. Jangan dikasih tahu, jangan. Alasannya kenapa? Khaufan min an ya'tamidan nas ala dzalik. Takut, khawatir kalau orang-orang itu nanti bersandar pada itu. Fayuqallilu minal a'malis shalihah. Mereka itu sandar, udah yang penting bertauhid lah. Kemudian mereka itu amal solehnya sedikit. Nah, ini hadisnya sudah sampai ke kita nih. Jangan-jangan kita tahu, nggak apa-apa maksiat, yang penting bertauhid. Yang penting nggak syirik, udah mau ya dikit-dikit lah gitu kan, ikutan orang-orang gitu secara umum gitu kan.
Misalnya kalau pulang ke Indonesia, ya nyawer di organ tunggal gitu ya, harus nggak apa-apa. Yang penting bertauhid gitu. Karena orang yang bertauhid itu tidak akan disiksa. Jangan-jangan Nabi seperti itu, gitu. Benar ternyata udah sampai gitu kan. Dulu kata Nabi SAW pernah mengatakan demikian, ya, karena khawatir nanti orang-orang akan bersandar pada hal tersebut. Jadi dulunya hadis ini menjadi rahasia antara Rasulullah dan Mu'adz saja, itu ya, meskipun kemudian akhirnya tersebar dan sampai kepada kita pelajari di hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sikap tawadhu, yang mana beliau itu mengendarai himar. Apa itu himar? Keledai. Ada di antara bapak-bapak yang pernah naik himar? Keledai ya, kalau lihat ada ya. Jadi orang Arab itu menganggap bahwa hewan yang paling bodoh itu adalah himar. Makanya orang Arab itu kalau marah itu, kalau sudah menyebut himar itu sudah di atas. Kalau sudah emosi banget itu nyebutnya adalah himar. Itu yang saking dianggap sebagai lambang dari kebodohan, itu adalah himar. Dan di sini menjadikan satu bukti bahwa Nabi SAW pun mau naik hewan tunggangan yang, ya kalau bahasa kita sekarangnya, ya seorang nabi, seorang pemimpin negara yang disegani gitu, mau naik kendaraannya jelek gitu ya. Ya, naik Mio ya kalau di Indonesia, kalau di sini ya mobilnya nggak bagus gitu kan. Nah, di zaman itu beliau Nabi SAW mau naik himar, ya, yang khilaf ma alaihi ahlul kibr, yang hal tersebut berbeda dengan orang-orang yang mereka punya rasa sombong ya, punya gengsi tinggi gitu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW memiliki sangat tawaduk sekali ya, beliau mau ya untuk naik himar, hewan tunggangan yang disebut hewan yang paling bodoh ya, yang paling tidak disukai oleh orang-orang gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah jawazul irdaf ala daba idza kanat tutiqu dzalik, yaitu bolehnya bonceng pada kendaraan ya. Bonceng itu ya dibolehkan pada konteks hadis ini. Mu'adz bin Jabal, beliau itu bonceng ya, kalau kita zaman sekarang ya ikut bonceng motor ya, naik bonceng ikutan di mobil dan seterusnya, dan itu secara hukum syar'i maka dibolehkan. Lalu kemudian ada ta'lim bi tariqatis su'ali wal jawab, ada pembelajaran dengan cara tanya jawab, dengan cara tanya jawab. Makanya kan kemudian tanya dulu. Jadi Nabi itu nggak langsung ngasih tahu, tapi tanya gitu. Dan banyak kejadian itu di dalam redaksi dan cerita dalam hadis yang lain, bahwa ilmu yang disampaikan kepada sahabat Nabi itu dari tanya jawab. Seperti ada kisah malaikat Jibril yang menyamar menjadi seseorang ya, itu bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang Islam, iman dan ihsan. Itu berupa tanya jawab. Jadi ini pun jadi pelajaran bagi kita ya. Kita ketika kita ingin mengajarkan seseorang ya, kita sebagai orang tua misalnya ingin ngajarin anak kita, kita sebagai guru ingin mengajarkan kepada murid-murid, itu bisa dengan metode as-su'al wal jawab, dengan metode tanya
Ya, misalnya kita sampaikan, tahu nggak demikian dan demikian gitu ya. Tahu nggak demikian dan demikian, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Ya, kalau kita tentang metodologi pengajaran ya di zaman ini, ya ketika orang-orang baru mulai tentang menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab, maka sesungguhnya Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ribuan tahun yang lalu telah mencontohkan hal tersebut. Ya. Lalu kemudian pelajaran yang berikutnya adalah anna man su'ila amma la ya'lam amma la yu'lam yang bagi lahu an ya'lam, yaitu bagi orang yang ditanya terhadap hal-hal yang dia nggak tahu, maka sudah semestinya dia ucapkan apa? Allahu a'lam, nggak tahu. Kalau misalnya kita dan kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita katakan Allahu a'lam. Ya, demikian. Kemudian fawaid, ya, pelajaran yang berikutnya adalah ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mengetahui hak Allah terhadap hambanya, yaitu apa? Agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga anna man lam yatajannab asyirk lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqah walau abadah, yaitu apa? Bagi orang yang tidak menjauhi kesyirikan, ya, maka dia itu lam yakun ibadatillahi haqiqah, maka dia itu ya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menjauhi kesyirikan, hakikatnya dia tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul-betul ya, syirik itu sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya, ada dua jenis, ada syirik besar, ada syirik kecil. Meskipun kecil juga ini syirik ya Pak ya. Dosanya seperti di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, ada riya gitu. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat ada fadlu tauhid, wa fadlu man tamassaka bihi, dan keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Ya, juga tentang tafsirut tauhid, wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarkus syirk, yaitu ada tafsir tentang tauhid, bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan kesyirikan. Ya, ada banyak sekali di sini fawaid-fawaidnya, dan di antara hal yang juga kita dapati dalam hadis ini adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, yaitu boleh untuk menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Maksudnya apa? Boleh untuk menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Ya bukan maslahat dunia ya, biasanya kalau guru silat itu ilmunya tidak disampaikan semua ke muridnya. Nanti kalau disampaikan semua, nanti kalah gurunya gitu kan. Nah, kalau menyembunyikan itu, kalau tujuannya untuk dunia ya maka tidak boleh. Tapi untuk maslahat, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jangan disampaikan. Kenapa? Karena orang-orang nanti ya nggak mau beramal nanti. Sudah cukup, yang penting bertauhid saja. Nanti nggak beramal soleh, sudah selamat. Nah, maka dalam hal ini, misal kita mengajarkan sesuatu, boleh kita tidak sampaikan semua gitu. Kenapa? Kalau nanti disampaikan, barangkali akan menimbulkan madarat, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada saatnya itu tidak sampaikan pada waktunya. Ya, jadi untuk maslahat maka disembunyikan terlebih dahulu, itu tidak mengapa. Ya, demikian wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.